Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa muhasabah diri, mengintrospeksi setiap diri kita, apa yang telah kita lakukan dari amal yang kita kerjakan untuk hari akhirat kita. Karena sesungguhnya dengan muhasabah terhadap diri kita dan beramal untuk akhirat, itu adalah suatu keuntungan dan kebahagiaan bagi seseorang atau bagi kita. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan karena untuk mengazab mereka. Jadi Allah tidaklah menciptakan kita supaya Allah mengazab kita, tidak. Akan tetapi Allah menciptakan kita karena hendak memberikan rahmat kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang manakala hamba-hambanya bertaubat kepadanya. Bahkan Allah itu mempunyai sifat kasih sayang dan lembut kepada hamba-hambanya, serta rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-afwu, memaafkan. Yuhibbul afwa, Allah itu suka memaafkan kepada hamba-hambanya, bahkan mengajak hamba-hambanya untuk bertaubat, karena Allah akan mengampuni mereka. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Maka kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu bukan karena hendak mengazab mereka, menyiksa mereka di nerakanya. Akan tetapi Allah menciptakan manusia untuk merahmati mereka. Ya, merahmati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, Rabbmu rahmati, dan untuk itulah khalaqahum, Allah menciptakan mereka, menciptakan kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lirrahmati khalaqahum, karena rahmatlah Allah menciptakan kita, menciptakan manusia. Kemudian walam yakhluqhum lil azab, dan Allah tidak menciptakan mereka lil azab, untuk mengazab mereka. Jadi jangan salah faham, kenapa Allah menciptakan manusia kemudian manusia disiksa di nerakanya. Tidak demikian. Akan tetapi permasalahannya, manusia itu zalim, banyak yang zalim. Ini permasalahannya. Bodoh misalnya, kufar. Manusia itu mengkafiri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kejahatan. Maka oleh karena itulah Allah mengazab mereka, dengan sebab Allah bersifat adil, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun bagaimanapun jemaah sekalian, banyaknya maksiat dan dosa yang manusia lakukan, apapun, sebanyak apapun, akan tetapi Allah itu tetap Maha Pengampun yang mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia, mengajak hamba-hamba Allah untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk bertaubat kepadanya, berhenti dari melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakan wahai Muhammad. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia. Bagaimana itu? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu, yang telah berbuat melampaui batas, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang telah berputus asa karena merasa banyak berbuat zalim, banyak berbuat dosa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai merasa, oh saya sih sudah banyak dosa, sudah kadung, sudah keterlaluan, jadi percuma saja kalaupun saya beramal soleh atau bertobat. Jangan-jangan Allah tidak menerima taubat saya atau ibadah saya. Jangan demikian, ya, tidak boleh. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah ampuni, ya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang maha ghafur, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Maka tidak boleh seseorang, bagaimanapun keadaan dosa yang dia lakukan, kemudian dia merasa putus asa, udah ajalah saya sih tanggung, ya, sudah tua ini misalnya. Tidak boleh demikian. Bahkan jemaah sekalian atau kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, Allah membuka pintu taubat sangat luas. Allah senantiasa menunggu hambanya agar mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Bahkan pintu taubat tersebut maftuh, dibuka atau terbuka billaili wan nahar, baik di malam hari, di siang hari. Allah membuka pintu taubatnya, bahkan sampai hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Pintu taubat itu dibuka sampai dengan matahari terbenam dari arah matahari terbit dari arah terbenamnya, yakni dari arah barat, atau saat datangnya tanda kiamat kubro,
kiamat besar, maka disitulah pintu taubat baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertaubat bukan pada waktunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ya tadi, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, bertaubat, maka itu bukan waktunya untuk bertaubat. Atau bertaubat di akhirat, saya ingin bertaubat, menyesali, itu bukan waktunya untuk bertobat. Akan tetapi jemaah sekalian, bahwa Allah menunggu siang dan malam sampai dengan matahari terbit dari arah barat, Allah membuka pintu taubatnya siapapun. Oleh karena itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Yang artinya kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yabsutu yadahu, membentangkan tangannya. Allah benar-benar membentangkan tangannya bil-lail, di waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, supaya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari. Di siang hari, ya, hamba-hambanya berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya. Allah menunggu. Begitu kasih sayangnya Allah. Allah tidak langsung mengazab, tidak langsung menyiksa, masih membiarkan, menunggu agar hambanya itu bertaubat. Jadi bukan berarti kalau orang yang sedang bermaksiat, berbuat dosa, terus diberikan keamanan oleh Allah, itu aman-aman saja kalau dia tidak bertaubat. Makanya harus hati-hati. Berikutnya kata Nabi SAW, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah itu benar-benar membentangkan tangannya. Nabi mensifati Allah tangannya. Nah ini permasalahan. Ya, ya kita imani, bahkan Allah dalam Al-Quran mengkhabarkan tentang dirinya, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang. Allah mensifati dirinya dengan tangan, Nabi mensifati Allah dengan tangan juga, tangannya. Maka kita imani apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu pun tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah disifati dengan tangan, manusia juga punya tangan, maka pasti tangannya tidak sama dengan tangan makhluknya. Tapi kita mengimani, tidak menafikan. Sebagaimana yang Allah sifatkan dalam dirinya dan Rasul sifatkan Allah tentang demikian, kita iman. Kita iman, menetapkan hal tersebut, jangan ditiadakan. Jangan ditiadakan. Kalau Allah marah, manusia juga marah misalnya, jangan disamakan marahnya Allah dengan marahnya manusia. Kalau marahnya manusia tersiksa, ya, matanya merah, melotot, darahnya mendidih, ya, tangannya gemeteran, bahkan saking marahnya tinggi, sakit sampai. Tapi kalau Allah marah, ya, tidak membuat mudarat sedikit pun, dan pasti tidak akan sama marahnya Allah dengan marahnya manusia. Tapi sifat marah itu disebutkan. Ada dalam sebuah hadis, hambaku telah menyakitiku, kata Allah. Hambaku telah menyakitiku. Jangan disamakan
kalau ada orang menyakiti kita, oh berarti Allah juga sakit, itu demikian. Tidak. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini dalam mensifati, dalam mensikapi, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membentangkan tangannya di waktu siang liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat kesalahan di malam hari. Betapa banyak ya manusia melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari. Kalau siang barangkali dia tidur, tapi kalau malam kelayaban melakukan kemaksiatan ya di malam hari. Allah buka tangannya, membentangkan tangannya untuk menerima hambanya supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai dengan terbitnya matahari dari arah terbenamnya atau dari arah barat. Inilah jemaah sekalian. Jadi kembali tadi, Allah menciptakan manusia itu bukan hendak mengadab mereka sesungguhnya, akan tetapi karena manusia itu banyak melakukan kezaliman, ya bongan dewek seperti itu ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa baginya. Seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah banyak sekali menjadikan sebab. Allah banyak sekali menjadikan sebab di mana seseorang itu ketika beramal ya menyebabkan dosa-dosanya, kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketergelincirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berbagai macam amalan-amalan ibadah itu dalam rangka supaya Allah menghapus kesalahan-kesalahan hambanya. Di antaranya sholat 5 waktu ya. Sholat ini bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghapus kesalahan kita yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Maka dengan sholat, kata Nabi, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu itu ya, bahkan puasa Ramadan ya, wal jum'atu ilal jum'ati, ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun ma bainahun, itu semua menjadi mukaffarah, menjadi penghapus di antara waktu keduanya. Oleh karena itu sangat beruntung bagi kita, bagi kaum muslimin yang mengerjakan sholat, karena dengan mengerjakan sholat seseorang terus terkikis kesalahan dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Berbahagia sekali orang yang melaksanakan sholat Jumat, karena antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya Allah hapuskan kesalahannya. Itu yang sifatnya pekanan. Ada yang harian tadi sholat, ada yang pekanan, ada yang tahunan Ramadan, bahkan haji yang mabrur, umroh, itu semua menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Sekali lagi bahwa orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, itu adalah beruntung, karena setiap kita pasti banyak sekali kesalahan-kesalahannya, tapi dengan melaksanakan sholat Allah menghapuskan kesalahannya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, seseorang yang mendirikan sholat itu bagaikan dia mandi di sungai yang jernih, yang airnya mengalir.
sudah jernih, mengalir. Mandinya setiap hari 5 kali. Kita yang mandi 2 kali saja sudah kinclong, ya. Yang mandi 2 kali sudah benar gitu maksudnya tampilannya. Apalagi kalau mandinya 5 kali bersih terus, tentu tidak ada debu yang menempel karena 5 kali sehari. Nah, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat. Airnya jernih, mengalir, bukan air yang menggenang. Ya, coba sekalian. Jadi demikian. Namun itu semua Allah ampuni, Allah hapus, tentu untuk kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kecil. Justru dosa kecil itu banyak. Ya, dosa kecil itu kita tidak terasa. Adapun kalau dosa besar, Allah akan mengampuninya manakala hambanya bertaubat. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang telah dilarang untuk kalian, maka kata Allah, kami akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, jadi kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan, sholat Jumat atau Ramadan. Kalau dosa besar harus dengan apa? Taubat. Harus dengan taubat. Tetapi kalau kesalahannya dengan manusia, harus minta dihalalkan, harus minta maaf, ya. Tapi kalau antum suruh menunaikan haknya, tunaikan. Seperti itu. Bahkan kalau kita mau melaksanakan sholat, kita melakukan wudhu, dan wudhu kita baguskan, memperbagus wudhu kita, maka wudhu kita memperbagus wudhu kita, itu menjadi penghapus kesalahan. Jadi jangan asal-asalan wudhunya. Ya, barang siapa yang wudhu seperti wudhuku, kata Nabi, man tawaddo'a kama wudhu'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku. Jadi amalan ibadah itu seperti apa? Mengikuti. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya peragaan salat diperlihatkan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya disuruh mengikuti Rasul. Sebagaimana aku salat. Kemudian Rasul mewariskannya kepada tabi'in terus sampai dengan kita. Dan Rasul meninggalkan sunnahnya. Bagaimana tata cara sholat yang sudah dipelajari dan difahami oleh para ulama, maka kita ikuti. Maka ibadah itu pada dasarnya mengikuti Nabi. Orang yang dia mentawaddu'a fahsanal wudu'a, kata Nabi, orang yang melakukan wudu atau berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu, maka pasti keluar kesalahan-kesalahannya min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai kesalahan-kesalahannya itu keluar dari ujung kuku-kukunya. Masya Allah, keluar dari jasadnya kesalahan-kesalahannya, sekalipun kita tidak melihatnya, iya, karena memang kesalahan dan dosa itu tidak bisa dilihat, ya. Kalau saja dilihat, orang pada malu gitu. Wah, ini benjol nih, misalnya kepalanya habis judi nih kayaknya, misalnya, ya. Tidak demikian, ya. Keluar. Nah, karena itu hendaklah kita
memperbagus wudhu kita. Dan tentu sebagus-bagus wudhu adalah wudhu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita memperbagus wudhu, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak kita sukai. Misalnya lagi musim dingin, jagate adis pisan, mau bangun subuh, mau wudhu, aduh airnya dingin misalnya, kita tetap memperbagus wudhu kita, itu menjadi kafarah, menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali amaliyah-amaliyah yang kemudian menjadi sebab seseorang diampuni dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Di antaranya juga ya, kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, menuju musola untuk sholat berjamaah. Ini juga menjadi penghapus kesalahan kita, karena kata Nabi, satu langkahnya diangkat derajatnya ya, dan dihapuskan kesalahannya. Nah, kalau antum rumahnya 100 meter dari sini ya, kalau 1 meter 3 langkah atau 2 langkah, berapa tuh pulang pergi ya, itu menjadi penghapus kesalahan kita. Karena kesalahan yang kita lakukan itu digerakkan oleh seluruh tubuh kita. Maksiat yang kita lihat, maksiat yang kita dengar, lisan yang kita ucapkan, kaki yang kita langkahkan untuk menuju kejahatan atau keburukan, itu semuanya maksiat, ikut serta begitu. Maka dengan melangkahkan kaki ke masjid, banyak sekali dia sering atau bahkan menunggu sholat, yang satu ke sholat berikutnya, ini juga menjadi penghapus kesalahan-kesalahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu suka berbuat kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunub, sedangkan aku, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Tapi jangan disalahfahami. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jangan berputus asa. Di sini pun dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan baik malam maupun siang semuanya. Tapi jangan disalahfahami, kalau begitu udah aja ya, berbuat dosa sebebas-bebasnya, karena bagaimanapun ya, Allah akan mengampuni dosa kita. Jangan demikian. Barangkali orang yang demikian ini yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meremehkan ya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis ini, fastaghfiruni, hendaklah kalian memohon ampun kepadaku. Tuh ya, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, istighfar, tidak terus menerus maksudnya ya. Aghfir lakum, niscaya, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Inilah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bahwa ampunan Allah mendahului murkanya. Rahmat Allah itu mendahului azabnya. Bahkan zikir-zikir yang kita ucapkan ya ikhwan, itu akan menjadi penghapus kesalahan kita ya. Seperti zikir setelah sholat, begitu sholat, begitu salam, kita baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Padahal kita baru saja melaksanakan ibadah yang sangat besar, tapi kita tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan istighfar. Jadi zikir setelah sholat itu istighfar, bukan Al-Fatihah ya. Ini lagi viral Syekh Asim ya, berbicara tentang Al-Fatihah. Apa-apa Al-Fatihah gitu. Iya. Ya, seperti itu sunnahnya. Setelah sholat zikirnya istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Itu menjadi penghapus kesalahan. Bahkan ucapan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang jumlahnya berapa setelah sholat? 33 ya. Itu sunnah. Nabi mengajarkan kepada kita 33. Kalau lebih menyelisihi sunnah. Satu sebelah kita sih misal, kecuali kalau ada hadis yang mengkabarkan kadang 100 misal. Tapi kalau tidak ada, menyelisihi sunnah. Sebaik-baik wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuknya Nabi Muhammad. Seperti itu harusnya seorang muslim itu. Ibadah itu tawakuf, tauqifi. Ya, hanya mengikuti, melaksanakan, bukan menginovasi. Seperti itu. Kalau bangunan diinovasi. Ya, bangunan silahkan diinovasi. Ya, jamaah sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih, takbir, tahmid setelah sholat itu menjadi mukaffiratun lidzunub, menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Hal ini sebagaimana kata Nabi, ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr, rawahu Muslim. Diampuni baginya khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, pakai jamak. Karena manusiaku akeh salah aja ngaku beli salah. Ya, kadang-kadang orang ngomong kita urip mangkanan baik, kita apa salah, apa dosa. Ya, beli ngerasa. Ya, beli ngerasa. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun kesalahannya kata Nabi sebanyak buih di lautan. Buih ku apa jare wong bedulane? Untuk sih, oh ya untuk ya, iya, untuk membondet, iya. Sekalipun sebanyak untuk di lautan, busa watirnya disangka kanggo turu, iya. Jadi untuk, sekalipun kesalahannya sebanyak untuk di lautan. Yang namanya lautan itu seakan-akan tidak bertepi sih bertepi, tapi sejagat merah. Ya, sejagat merah pada beli. Iya pada beli sejagat merah. Nabi tidak mengumpamakan walaupun kesalahannya sebanyak sungai Bondet misalnya. Tidak. Sebanyak Pluen misalnya, tapi lautan. Ini agar kita itu tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, man qala, barang siapa orang yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, kemudian dalam dirinya memahami Allah itu suci, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya, tidak sama dengan sifat makhluknya, tidak ada kekurangan pada sifat Allah, Allah itu suci, wa bihamdih, dan Allah itu terpuji, pujiannya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ungkapkan pujian kita kepada Allah sehari 100 kali, kata Nabi, huttat khotoyahu, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun kesalahannya itu
sebanyak buih di lautan, sebanyak busa, sebanyak untuk di lautan. Itu seperti itu, diampuni dosanya. Apakah kalau orang melakukan ini kemudian sudah pasti dirinya diampuni? Wallahu a'lam. Ya. Tapi inilah amaliyah-amaliyah yang bisa menyebabkan hamba-hamba Allah itu dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Juga jangan disalahfahami. Oh sudah, yang penting habis sholat sudah melaksanakan zikir sekian, diampuni semuanya. Terus beli sholat-sholat maning, ya beli mengkonon. Beli zikir-zikir maning, ya beli mengkonon. Dilakukan terus-menerus sampai dengan akhir hayat, sampai dengan kematian datang menjemput kita. Termasuk zikir yang kita lakukan di majelis ini, antum duduk-duduk itu menjadi penyebab, bahkan para malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di rumah-rumah Allah di majelis zikir supaya diampuni. Bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat lahu ma kana fi majlisihi dzalik." Diampuni dosanya selama dia berada di majelisnya tersebut. Inilah ya, ikhwan sekalian, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang baru kita lewati puasa apa? Asyura ya. Itu juga menjadi penghapus kesalahan. Kesalahan berapa tahun? 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi Allah menyuruh hambanya untuk melakukan suatu amaliyah dalam rangka apa? Supaya Allah mengampuni, menghapus kesalahan. Sebab kalau tidak dibarengi dengan amaliyah tersebut, kita tuh kapan lagi untuk supaya kesalahan kita diampuni, dihapuskan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini, kalau dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, barangkali amal ibadahnya bernilai banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal kebaikan yang manusia lakukan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bahkan apapun yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, kata Nabi, baik itu kelelahan, lelah dalam menjalani kehidupan, lelah mekaya, ya, lelah luruh pegawaian, luruh duit, lelah atau sakit, atau kita mendapatkan kesusahan, atau kita mendapatkan kesedihan, atau sesuatu yang menyakitkan kita, atau kita mendapati kedukaan, itu semua kata Nabi menjadi penghapus kesalahan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, baik itu kelelahan, wala wasabin ataupun sakit, wala hammin ataupun kesusahan, wala huznin ataupun kesedihan, wala adza atau yang menyakitkan, wala ghammin ataupun kedukaan, duka karena misalnya anggota keluarganya ada yang meninggal misalnya, ya, hatta syaukah yushakuha, sampai pun kata Nabi kalau ada duri yang menusuk seorang muslim, duri kecil, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah pasti akan menghapuskan dengan sebab tersebut min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang lain, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah, senantiasa ujian, cobaan menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, fi nafsihi, baik dalam dirinya, wa waladihi atau anaknya, wa malihi
atau hartanya hatta yalqiyallaha ta'ala, sampai dia menemui Allah Ta'ala, wa ma'alaihi khati'ah, dan tidak ada satu kesalahan pun baginya, sampai bersih. Tentu kita harus sabar ya dalam menghadapi ujian atau cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, yang bisa saya cerna adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan hambanya yang bernama manusia karena kasih sayangnya, bukan karena hendak mengazabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada manusia, lebih sayangnya ibu daripada lebih sayangnya ibu kepada anak-anaknya. Coba, yang namanya ibu-ibu sayangnya kepada anaknya yang melebihi segalanya. Tapi Allah lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya. Bahkan Allah itu lebih bergembira dengan gembiranya seseorang yang mengadakan perjalanan jauh di padang pasir yang panas terik matahari, kemudian dia kehilangan kendaraannya dan barang bawaannya, dan ketika ia merasa putus asa dari kematian, dia sedang menunggu kematian, tiba-tiba barang bawaannya dan kendaraannya datang kembali kepadanya, maka dia pun sangat bergembira. Saking gembiranya dia mengatakan, wahai Rabbku, ya Rabbi, ya, engkau adalah hambaku, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, sedangkan aku ini adalah Tuhanmu. Saking senengnya, saking bahagianya, ucapannya salah. Kalau Allah adalah hambanya, kalau dirinya adalah Tuhannya. Tapi kata Nabi, Allah lebih gembira, lebih senang dari senang dan gembiranya orang yang tadi. Ya, demikian yang bisa disimpulkan ya dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.